Call server. Oke, sekali lagi ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Baik ya? Oke, hari ini kita akan memasuki perkuliahan berikutnya, yaitu di minggu ke-12. Tetap pada topik besar hari ini, yaitu manajemen biaya proyek konstruksi. Di minggu ke-12 ini kita akan mempelajari step berikutnya ya, next step dari keseluruhan proses manajemen biaya proyek konstruksi, yaitu apa? Estimasi biaya proyek konstruksi. Ya. Jadi tujuan dari perkuliahan hari ini adalah ya pertama supaya kalian itu nanti bisa paham ITTO seperti biasa input dan output dari proses estimasi biaya, ya, estimasi biaya proyek konstruksi. Karena pada dasarnya kita akan tetap mengacu kepada PMBOK edisi 6 ya, yang dimana bukunya sudah saya share di Google Classroom. Jadi ya jangan bosan-bosan lah untuk dibuka gitu kan, dibuka link download gitu ya. Karena itu sebenarnya apa ya acuan utama dari program studi ini. Nah, selain itu ya untuk materi minggu ini kita juga ada acuan lagi yang berikutnya yang kedua. Yang kedua, acuan tambahan ketika untuk mengestimasi biaya proyek konstruksi kita mengacu peraturan Menteri PUPR ya. Di negara ini ada kayak semacam dokumen lampiran ya, lampiran peraturan yang memberikan pedoman untuk bagaimana membuat analisa harga satuan pekerjaan. Nah, ini menarik di sini ya. Jadi pada dasarnya para staf menteri gitu ya, para staf menteri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu sudah capek-capek gitu ya membuat analisa, buat database gitu kan, buat database yang bisa diakses umum gitu kan, bisa diakses oleh semua orang, bisa dicari, tinggal di googling aja lampiran Permen PUPR tahun 2016. Nah, itu langsung keluar di situ. Ya, itu nanti itu juga sudah saya upload juga ke Google Classroom ya. Jadi apa namanya? Silakan kalian dibuka juga. Beberapa ratus halaman gitu, lumayan di situ isinya. Maksudnya peraturan semua dan harga satuan semua ya. Oke. Nah, sehingga dari dua itu gitu ya, dari dua acuan itu ya, PMBOK ya, dan lalu peraturan menteri ini, kita nanti bisa menganalisis harga satuan pekerjaan. Gitu. Pak, apakah peraturan menteri ini, apakah lampiran peraturan menteri ini dipakai secara luas di Indonesia gitu? Sebenarnya sih namanya peraturan yang namanya lampiran ini nanti kalian akan lihat nanti akan saya ajarkan. Itu bukan kayak menjadi apa ya? Dasarnya bagi semua analisis gitu ya, enggak juga sebenarnya. Cuma justru kayak semacam standarisasi ya, standarisasi analisis, standarisasi metode perhitungan sebenarnya. Gitu. Jadi misalnya ini biasanya sangat berguna untuk kontraktor-kontraktor yang kecil-kecil gitu kan, yang masih masih baru berdiri gitu kan, masih yang level UMKM. Nah, itu justru ini menjadi kayak aset knowledge yang sangat berharga sebenarnya. Itu karena kalau sepengetahuan saya gitu ya, saya pernah beberapa kali ketemu ada teman saya gitu kan, tahu manggil saya gitu, dicerita aja gitu ya. Manggil saya gitu kan, ketemu di tempat umum gitu, nanya gitu, apa kami mau bikin proyek mau bikin proyek rumah subsidi gitu. Pak, saya tanya, udah mana RAB-nya gitu kan, terus gimana cara kalian membuat analisa kesatuannya gitu kan. Itu benar-benar ampun-ampunan gitu. Ya, jadi istilahnya benar-benar, jadi bayarnya kayak gimana? Harganya berapa kalian masang harganya? Oh, kami bayar ke mandernya itu 1 juta per meter persegi. 1 juta per meter persegi, ukuran apa per meter persegi itu? Ukuran lantai kah gitu. Pokoknya kebangun 1 meter persegi, yang di lantai sama yang di bawah lantai sama yang ke atas itu 1 meter persegi, pokoknya itu kami bayar 1 juta gitu. Apakah maksudnya bayar bikin rumahnya, berarti yang kebayang saya gitu ya, yang saya bayangkan adalah dibangun per kotak-kotak 1 meter persegi gitu ke atas atau gimana, saya nggak tahu. Intinya mereka nggak ngerti gimana cara membuat analisa satuan gitu. Yang kata wajar, bosnya mereka gitu kan paling tinggi pun, ownernya pun juga lulusan elektro, dan mereka dan teman-teman saya itu karena maaf nggak sekolah gitu, nggak sekolah S1 ternyata. Wajar kalau nggak tahu. Nah, di sini kita akan belajar dari membuat analisa harga satuan, membuat estimasi biaya yang pada dasarnya itu pedomannya sudah ada secara umum gitu ya, baik dalam bentuk peraturan menteri ataupun dalam buku ya, buku koefisien harga satuan itu yang sudah kalian bisa pinjam di perpustakaan ya. Kita ingat lagi ketua minggu lalu yang namanya tujuan manajemen biaya proyek itu untuk menjaga pelaksanaan proyek konstruksi ya agar sesuai dengan anggaran. Nah, dalam hal menjaga jalannya pelaksanaan proyek itu sesuai dengan anggaran, berarti apa sih?
kita harus tahu dulu batas anggarannya di mana. Ya enggak dong? Ya enggak? Kita harus tahu dulu batas anggaran itu sampai mana. Gitu. Nah, di pertemuan inilah kita akan membahas bagaimana kita menentukan batas anggaran itu untuk setiap item pekerjaan. Ya, nah kita ingin ingat lagi di sini. Pada dasarnya yang namanya manajemen biaya proyek secara keseluruhan itu adalah ya ini, ya ada 4 langkah ini, ya plan cost, estimate, determine, dan lain-lain. Kita kemarin minggu lalu sudah bicara plan cost management, dan 2 minggu lalu kita juga sudah belajar bagaimana kayak strategi perencanaan biaya proyek untuk konstruksi, ya, untuk proyek konstruksi untuk kontraktor. Nah, minggu ini kita akan belajar bagaimana kita mengestimasi biaya. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana kita menganggarkan gitu ya, membuat namanya cost baseline atau acuan biaya proyek secara keseluruhan. Dan lalu 2 minggu berikutnya kita akan mempelajari bagaimana kita mengendalikan biaya kontraksi itu. Ya. Oke, ya. Jadi kita review sekali lagi yang namanya manajemen biaya proyek itu kalau berdasarkan PMBOK hanya ada 4 proses, ya. Hanya ada 4 aktivitas yang 4 tahap gitu lah ya. Plan, estimate, determine budget, dan control cost. Gitu ya. Di mana keempat ini terbagi dalam 2 proses grup, planning dan controlling saja. Oke. Langsung ke inti pembicaraannya. Jadi yang namanya cost estimate, di situ saya kasih 7.2 maksudnya apa? Ini bab 7 subbab 7.2 gitu ya. Itu adalah sebenarnya aktivitas untuk menyusun aproksimasi. Kira-kira gitu loh. Istilahnya kan kalau kalian tahu ya pasti kalian udah pernah magang gitu ya, atau enggak mungkin yang di Zoom yang sudah pernah bekerja gitu kan. Itu pasti yang namanya perencanaan biaya gitu ya. Apalagi proyek konstruksi gitu kan. Itu nggak mungkin 100% akan tepat terus. Ya enggak? Apalagi kita bicara dalam konteks kalau kita ini yang namanya estimasi biaya itu ya, judulnya ada estimasi gitu. Judulnya ada estimasi. Estimasi itu artinya apa? Artinya mengkira-kira gitu. Melihat kita belum tahu ke depan itu seperti apa gitu kan, kira-kira. Gitu. Maka dari itu kan kalau minggu lalu kita lihat gitu kan ada kayak tingkat akurasi ya, kelas 5 sampai kelas 1. Kelas 5 yang masih melenceng, bisa melenceng 100% gitu kan, sampai kelas 1 yang hanya boleh melenceng sebanyak 1% misalnya. Nah, itulah yang namanya tingkat akurasi di situ. Ya, jadi yang namanya cost estimate itu adalah sebenarnya menyusun aproksimasi atau perkiraan atau taksiran atau estimasi dari semua jumlah biaya sumber daya, ya, biaya sumber daya itu bisa material, ya, material, alat, dan pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek konstruksi, gitu. Dan di mana sebenarnya definisi ini kemudian diadopsi oleh tampilan peraturan menteri tadi itu. Nah, nanti akan kelihatan tuh komponen biaya harga satuan gitu, komponen harga satuan itu terdiri dari apa saja sebenarnya. Ya, nah sekarang kita bahas yang PMBOK dulu lah. Oke, ya. Untuk menyusun estimasi biaya gitu kan. Nah, kita butuh apa aja? Yang pertama kita butuh project management plan, yaitu pertama cost management plan. Ya, ini dari proses sebelumnya gitu kan. Ini untuk apa? Untuk menentukan metode. Ya, kalau kalian masih ingat ya, metode secara garis besar ada berapa? Ada parametrik, ada analogis, ada apa satu lagi? Hah? Pendapat pakar. Bisa juga sih ya, iya pendapat pakar betul, pakar. Dan nah di mana setiap metode itu punya tingkat akurasi yang beda-beda dan sebenarnya keperluan juga gitu, di mana setiap organisasi punya kebutuhan yang beda-beda gitu. Ya, owner swasta kita ke developer mungkin tingkat akurasi butuhnya nggak begitu besar gitu kan. Padahal kira-kira aja gitu kan. Gitu. Nanti kalau misalnya kurang lebih atau kurang ya tinggal tekan aja si kontraktornya, istilahnya kayak begitu, ditekan aja kontraktornya harus bisa dengan dana segini gitu. Ya, atau nanti kita tenderkan aja, kita tender berapapun biayanya, kita lihat ada nggak kontraktor yang sanggup. Gitu. Oke, biasanya seperti itu. Nah, tapi owner pemerintah pun gitu ya, owner untuk proyek pemerintah, ya which is pemerintah itu sendiri gitu kan, tingkat akurasi, kebutuhan tingkat akurasinya nggak bisa seperti itu, nggak bisa kira-kira, harus ada penjabarannya, pendetilannya. Maka dari itu kan, kalau kalian nanti lihat ya, di lampiran peraturan menteri itu ada kayak
semacam rumus banyak gitu kan. Nah, kok tingkat owner sampai harus bikin kayak begitu, gunanya buat apa sih Pak sebenarnya gitu kan? Untuk pertanggungjawaban. Gitu loh. Ingat loh, ini proyek pemerintah. Proyek pemerintah uangnya dari mana sih? Dari pajak kita. Ya kan dari uang kita kan? Gitu loh, ya dari uang kita, dari pajak kita. Maka dari itu, untuk setiap nanti kalian akan ketemu yang namanya koefisien harga satuan gitu ya. Untuk setiap penentuan koefisien harga satuannya itu sendiri dari mana asal usulnya, itu butuh satu sumber data. Sumber data itu diciptakanlah namanya lampiran peraturan menteri itu supaya pertanggungjawabannya clear, supaya ketika dicek sama BPK ya lolos gitu ya. Oke, lanjut. Quality Management Plan ya. Nah, di sini juga menjadi penting. Kenapa? Karena yang namanya Quality Management Plan ya, itu nanti akan menentukan list ya daftar aktivitas penjaminan mutu. Gitu. Kayak testing dan lain-lain gitu kan. Ini pada dasarnya juga membutuhkan biaya untuk penerapan manajemen mutu. Ada cost of quality di situ. Ya, di mana sebenarnya yang namanya cost of quality ini ya walaupun di sini nggak tertulis ya, yang namanya cost of quality menurut saya juga akan mempengaruhi ke cost of risk juga di situ. Ya, kalian belum mempelajari manajemen risiko kan ya? Ya udah apa-apa. Ya, cost of quality ini juga sebenarnya mencakup biaya-biaya risiko. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mencegah, to prevent, ya, untuk memitigasi sebuah risiko sebelum menjadi masalah. Di situ itu juga butuh penambahan biaya. Penambahan biayanya sebesar berapa itu tergantung dari analisisnya yang akan kalian pelajari di tahun semester depan, saya lupa juga ya. Nah, di situ sebenarnya. Oke, lalu ada acuan lingkup ya. Di acuan lingkup itu ya jelas ada scope statement, WBS dan WBS dictionary. Ini sebenarnya yang sudah saya jelaskan minggu lalu karena pada dasarnya gitu ya, pada dasarnya ya baik lagi. Ketika nyusun RAB, ya basicnya dari apa? Sebelum RAB ada BQ kan, ada BQ, ada bill of quantity. Bill of quantity ya pada dasarnya apa ya? Kalau misalnya nggak ada volumenya ya, jadi WBS. WBS yang dikasih volume adalah BQ, BQ yang dikasih harga satuan dan harga anggarannya itu namanya RAB sebenarnya. Ya, jadi makanya saya sering banget ngomong yang namanya BQ, yang namanya WBS, BQ hingga ke RAB dan schedule, sebisa mungkin breakdown-nya, pengelompokannya dijaga sama terus untuk memudahkan proses pembuatan rencana biaya, waktu, dan yang kedua untuk memudahkan pengendaliannya juga di situ. Ya. Oke. Jadi makanya biasa kalau proyek kalau misalnya saya ketemu kontraktor mungkin yang masih baru gitu kan, yang levelnya UMKM ke bawah gitu kan, begitu ditanya mana WBS-nya gitu kan, mereka nggak ngerti. WBS itu apa Pak? Gitu. Saya nggak ada tuh, kami nggak pakai WBS-WBS-an gitu. Nah udah kelihatan kerjanya kayak gimana gitu kan. Mereka paling punyanya apa? Minimal banget tuh mereka Beki ya. Kalau saya tanya ada Bekinya nggak gitu kan. Nah kalau ditanya Beki, ada yang bisa jawab, ada yang enggak. Ya mungkin kalian pas ketemu magang kemarin masih menemukan seperti itu kali ya. Gitu. Mudah-mudahan sih udah nggak ada lagi. Saya sih sebenarnya berharap semua pemain industri konstruksi gitu kan, level apapun, minimal punya knowledge yang sama. Supaya apa? Supaya bisa leveling the competition field gitu, supaya bisa leveling the playing field lah gitu, supaya tingkat kompetisinya itu bisa sama-sama maju gitu. Ya, kalau misalnya mereka semuanya kompetitif gitu kan, punya knowledge yang minimal standarnya sama gitu kan enak jadinya. Yang enak siapa? Kita konsumen, bisa dapat barang bagus semua gitu ya. Kalau misalnya semua produsen handphone bagus semua gitu kan, nah itu kita senang, tinggal milih-milih aja gitu. Semuanya bagus kok, mau harganya murah, harganya mahal, bagus semua gitu istilahnya. Oke, lalu ada butuh project dokumen gitu ya, dokumen-dokumen proyek yang bisa dipakai. Ada pertama adalah lesson learn ya. Lesson learn itu sebenarnya bisa memberikan template atau format ya, minimal rumus Excel lah gitu ya, Excel gitu kan, Excel dari saya seperti terdahulu telah dipakai biasanya. Nah ini biasanya bisa enaknya kalau misalnya ada suatu organisasi kontraktor ya, atau apapun lah ya, sebuah organisasi yang yang menjalankan aktivitas proyek konstruksi gitu kan, kalau punya knowledge management, kalau punya knowledge center,
yang menyimpan data-data ini yang di lesson learn ini enaknya apa? Ya, kalau misalnya mau ada proyek baru gitu kan, atau nggak ada pergantian orang baru misalnya kayak gitu kan, ada karyawan baru, nggak bingung tuh orang barunya. Gitu loh. Pak, saya mau bikin AHS, bikin RAB, gitu loh. Formatnya kayak, nah, yaudah formatnya bebas, itu kan bisa mulai dari nol lagi gitu. Bayang tuh, mulai dari nol lagi tuh kayak gimana pusingnya. Kalau suatu organisasi punya knowledge center, punya knowledge management center gitu istilahnya, ada lesson learn ini, itu akan sangat membantu, akan mempercepat prosesnya untuk penyusunan RAB dan AHS. Oke. Lalu yang kedua ada schedule, ya schedule itu untuk menginformasikan aktivitas sumber dayanya hingga nanti apa? Nah ini produktivitas untuk AHS-nya. Ini nanti akan kita bahas lagi di situ ya. Kebutuhan sumber daya dijelaskan dalam schedule dan risk register itu sebenarnya juga terkait sama quality management di atas tadi barusan. Ya. Lalu IEF dan OPA ini juga menjadi penting ya. IEF itu Enterprise Environmental Factor. Di sini saya jelaskan kah? Oh tidak saya jelaskan ya. Oke. Ya, yang di bawah ini nih. Ya. Yang di bawah ini ya. Enterprise Environmental Factors itu kayak tadi contohnya. Database dari umum ya, bersifat umum, kayak peraturan-peraturan menteri itu bisa dianggap sebagai Enterprise Environmental Factors. Lalu apa database harga satuan juga bisa dianggap sebagai Enterprise Environmental Factors juga, database harga satuan kayak jurnal harga satuan di perpustakaan tuh ya, yang dijual di Gramedia yang harganya berapa 400.000 atau 500.000 gitu harganya, sebel segini gitu kan. Ada semua harga satuan dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi ada semua harga satuannya. Kalau itu kamu mau lihat ya, harga satuan untuk pekerja itu di tiap daerah itu udah beda-beda. Nanti itu akan menentukan harga harga satuan atau biaya proyek di tiap daerah itu pasti akan beda-beda juga di situ. Oke, nah itu juga menjadi enterprise environmental factor yang bisa sangat berguna juga di situ. Tingkat inflasi, tingkat suku bunga itu juga bisa dipakai juga di situ. Ya, lalu ada OPA ya, organisasi aset proses organisasi sebenarnya juga lesson learn juga sebenarnya, template-template juga bisa dipakai di situ. Ya, aset proses organisasi termasuk template, format, prosedur, SOP itu juga bisa dipakai untuk menyusun AHS. Nanti outputnya apa? Outputnya ada harga satuan pekerjaan atau cost structure yang akan kita pelajari. Lalu dasar-dasar estimasi ya, penjabaran detail menjelaskan menjustifikasi harga satuan. Kayak misalnya nih, bisa dapat koefisien alat berat sekian 0, sekian tuh dari mana angkanya? Ada tuh. Karena dia ngangkutnya segini banyak Pak dalam sejam segala macam. Nah, itu nanti akan kita pelajari di situ ya. Oke. Nah, ini salah satu acuan yang kita pakai ya. Analisa harga satuan pekerjaan ya berdasarkan peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2016. Yang tahun 2022 udah ada sebenarnya kayak semacam pembaruan juga ada sebenarnya, cuma saya belum download. Yang sudah saya upload ke mana? Upload ke Google Classroom itu yang ini nih. Ya, nomor 28 tahun 2016 itu. Ya, jadi definisinya itu dari situ bisa kalian baca ya, silakan nanti kalau kalian juga lihat di YouTube, di pause juga nggak apa-apa. Ya, perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan lain-lain. Nah, berdasarkan bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini saya ambil dari lampiran peraturan menterinya gitu ya, kalau kita di sini yang namanya harga satuan pekerjaan nih. Ya, nih. Nah, nih ya, harga satuan pekerjaan proyek konstruksi ya nih sama dengan A plus B. Nah, ini adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu, ada biaya langsung ini direct cost lah ya, direct cost dan indirect cost. Gitu. Itu yang saya jelaskan minggu lalu. Biaya langsung direct cost, indirect cost. Biaya langsung adalah biaya-biaya yang secara langsung mempengaruhi besarnya harga satuan pekerjaan. Yaitu dari apa? Tenaga kerja, daily worker ya. Jadi tenaga kerja di sini konteksnya apa? Konteksnya adalah pekerja harian. Ya, pekerja harian, daily worker yang kerja di lapangan gitu. Ya. Ada tenaga. Jadi harus dibedakan pekerja harian itu dengan tim manajemen proyeknya gitu, project management team atau PMO, project management officer, terus dibedakan karena apa, anggaran gajinya beda, dari mana asal usulnya gitu ya, nanti akan saya jelaskan di situ ya. Selain tenaga kerja ada bahan ya, materialnya ya, lalu alat jelas di situ. Nanti dari ketiga komponen ini A1, A2, A3 itu akan dibuat analisis harga satuan dasarnya
ya, yang terdiri dari upah transport, harga bunga asuransi, harga bahan dan lain-lain. Nah, ini akan dipakai untuk harga satuan dasarnya di situ. Nanti ini akan kita pelajari di slide selanjutnya, ya, di mana nanti setelah itu akan diolah kembali ya, dengan memperhitungkan metode konstruksi atau metode kerja, jarak lokasi, kondisi jalan. Nah, nanti kan Pak, kalau kalian masih ingat apa namanya materi duration estimate ya, estimasi durasi ya, atau mungkin ingat soal UTS saya waktu itu kan, itu menentukan apa? Menentukan cycle time ya. Cycle time sebuah alat di mana cycle time itu nanti akan menentukan apa? Produktivitas. Nah, produktivitas itu akan menentukan lamanya kerja. Ya, lama kerja akan menentukan berapa argonya. Ya, akhirnya berpengaruh lah tuh ke harga satuan pekerjaannya di situ. Ya, nah selain itu juga mempertimbangkan ada spek umum, spek khusus, ya. Spek umum, spek khusus itu apa? Kalau misalnya apalagi terkait sama alat berat gitu ya, nanti kalian begitu baca lampiran peraturan menteri ini, ya, karena akan menemukan ada beberapa alat tuh yang sesuai spek teknis, gitu. Gak ada tuh koefisien itu nggak ada, gitu, ya. Ini terutama akan sering ditemukan ketika mencari produktivitas alat berat. Kalian kalau misalnya nanti lihat buku koefisien ya, atau kalian cari jurang harga satuan ya, di jurang harga satuan yang dijual umum bebas itu kalau kalian bisa menemukan koefisien yang lengkap ya, kayak untuk crane, untuk konkrit pump, untuk lain-lain lah ya. Kalau kalian bisa menemukan yang standarisasi di situ, itu aneh sebenarnya, luar biasa atau aneh. Kenapa? Ya, karena lagi-lagi yang namanya produktivitas, saya ulang lagi, ditentukan dari cycle time dan produktivitas, di mana ini sangat bergantung dari kondisi lapangannya. Sangat berpengaruh di situ. Oke? Maka dari itu biasanya ada spek umum, spek khusus gitu kan, itu nanti dijelaskan juga di lampiran peraturan menteri itu juga. Nah, ya, RKS ini akan menentukan apa? Syarat-syarat spek teknis gitu kan. Spek-spek teknisnya kayak ada nggak syarat-syarat mutu yang harus dicapai gitu. Ya kan? Misalnya harus mencapai kekuatan sekian gitu kan. Nah, untuk mencapai kekuatan sekian itu bagaimana kita assuring the quality-nya. Nah, muncullah tuh ada biaya-biaya untuk pengecekan mutu di situ. Ya kan, biaya-biaya untuk tes dan lain-lain di situ. K3 juga masuk di situ, gambar dan sebagainya juga masuk di situ. Oke, nah itu akan mempengaruhi ke analisa harga satuan pekerjaan. Sampai sini paham ya? Ya, oke. Nah, lalu kalau biaya tidak langsung ada biaya umum dan ada profit di situ. Nah, di sini lucunya di sini nih. Di sini anehnya nih. Ya, kalau kita ke bawah sini nih. B itu adalah B1 tambah B2, ya kan? Biaya umum tambah profit gitu. Biaya umum itu apa sih sebenarnya kalau di bahasa umumnya itu adalah apa sih? Overhead. Ya, overhead itu apa? Biaya gaji, biasanya ini gaji project management officer, ya. Gaji tim proyeknya, project manager, middle management, ya kan? HSE manager dan lain gitu kan. Ini kalau kalian menentukan berapa sih gajinya ini gitu ya. Ini sebenarnya butuh knowledge yang satu lagi yang namanya apa namanya job value ya, job value. Di mana job value ini sangat bergantung dari apa? Dari job desk ya. Job description yang didapatkan dari Ramraji. Ya, di mana ini nggak akan saya bahas di kelas ini karena pembahasan ini akan sangat panjang ya. Sangat panjang lagi, ini bisa satu mata kuliah sendiri. Gitu ya. Satu mata kuliah sendiri nih, Ramraji job desk hingga ketemu job value itu bisa satu mata kuliah sendiri di situ. Panjang pembicaraannya, ya. Nah, biasanya namanya overhead itu ada gaji project management officer yang didapatkan dari job desk ini, sama biasanya ada biaya administrasi kantor gitu kan, untuk kantor, listrik dan lain-lain ya, listrik, air, terus apa namanya, cetak dokumen dan lain-lain gitu ya. Nah, ditambah sama profit. Nah, profit ini yang sifatnya sangat-sangat naik turun gitu kan. Nah, kalau di peraturan menteri itu dipatok 15% dari harga satuan pekerjaan, dari total biaya langsung. Nah, saya hapus dulu, udah kebanyakan coretan.
Nih, ya. Tuh. Biaya umum ditambah keuntungan itu maksimal adalah 15% dari biaya langsung di situ. Oke, nah itu maksimumnya menurut peraturannya. Gitu. Jadi intinya apa sih? Intinya kementerian, ya, kementerian atau pemerintah dimanapun, ketika menyusun anggaran atau menyusun anggaran sendiri, ya, harga perkiraan sendiri, HPS gitu ya istilahnya, atau owner estimate, itu boleh mengestimasikan biaya tidak langsungnya, yaitu biaya umum dan keuntungan, dengan catatan maksimal 15% dari biaya langsung. Istilahnya apa sih? Atau enggak, biaya langsung itu dieskalasi dinaikin 15% untuk gajinya si timnya kontraktor dan keuntungannya menurut peraturan ini, menurut definisi yang saya pahami seperti itu. Gitu ya, untuk eskalasi dan segala macamnya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau ada kita langsung lanjut ya. Yang di Zoom ada pertanyaan yang di Zoom? Gimana? Gimana yang di Zoom ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, cukup jelas ya, masih jelas ya. Oke, masih semangat, ngantuk-ngantuk. Nah, ya, oke, lanjut. Gunanya buat apa sih namanya HSP ini gitu ya? Harga satuan pekerjaan itu gunanya buat apa sebenarnya? Nah, tadi saya sempat katakan tuh ya, yang namanya ASP itu untuk menyusun harga perkiraan sendiri HPS atau owner estimate. Nah, tadi seperti saya katakan ya, kalau dalam konteks ini untuk proyek pemerintah gitu ya, proyek yang milik pemerintah, ini menjadi penting untuk apa sebenarnya? Untuk accountability, untuk akuntabilitas sebenarnya. Lebih ke arah sini, akuntabilitas. Untuk akuntabilitas. Untuk mempertanggungjawabkan ketika, kenapa kok Kementerian PUPR menganggarkan untuk proyek bendungan sebesar sekian triliun? Dari mana tuh asal-usulnya? Misalnya kayak gitu. Oh, dari sini kami bikin AHS-nya, nih ada koefisiennya. Oh, ini ada apa? Ada produktivitas untuk konkret pumpnya segini, makanya kami patok harganya sebesar segini. Kami melelangkan harganya sebesar sekian triliun seperti itu. Untuk itu lebih tepat seperti itu. Nah, tapi apakah ada untungnya? Apakah ada manfaatnya bagi misalnya untuk owner dari sektor swasta misalnya kayak begitu kan? Dari sektor swasta ada untungnya apa enggak? Sebenarnya ada, gitu loh. Ya, sebenarnya ada juga kalau menurut pendapat saya gitu kan. Untuk supaya estimasi biayanya itu nggak melenceng kemana-mana, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, gitu loh. Ya, kalau proyek itu biasanya either kegedean, ya, sehingga akhirnya harus keluar modal besar untuk sebenarnya untuk sebuah pekerjaan yang mungkin nggak begitu mahal, atau malah sebaliknya terlalu murah sehingga akhirnya mengundang kontraktor-kontraktor nggak berkualitas. Akibatnya apa? Produknya, ya, produk properti yang dihasilkan juga akhirnya nggak berkualitas, gitu loh. Ya, juga sering seperti itu. Jadi makanya sebenarnya apa namanya, ahli construction engineer gitu ya, atau construction management expert gitu kan, seperti kalian ini nanti gitu kan, seperti kalian ini, sebenarnya juga sangat dibutuhkan untuk di level owner juga sebenarnya. Owner itu seenggaknya harus punya tim proyek yang paham betul masalah harga satuan pekerjaan ini. Jangan langsung melulu langsung diserahkan kepada konsultan kias gitu. Ini memang konsultan kias juga harus bisa dicek juga kerjaannya. Gitu ya. Jadi kalau untuk proyek swasta ini akan meningkatkan level of akurasi. Ya, akan meningkatkan akurasi estimasinya seperti apa. Manfaatnya seperti itu sebetulnya. Ya, jadi instead of top down gitu kan, mereka juga bisa berkompromi lah, jadi bottom up juga sebenarnya. Oke, lalu manfaat yang kedua untuk menyusun harga perkiraan perencanaan. Nah, ini biasanya yang harga yang didapatkan yang dibuat oleh konsultan IS, estimator. Gitu kan? Nah, namanya engineering estimate. Nah, biasanya dari engineering estimate inilah yang nanti akan kemudian ditenderkan, ya, dimasukkan ke tender. Gitu. Oke, nah jadi sebenarnya konsultan kias pun juga bikin yang namanya engineering estimate juga sebenarnya. Gitu, ya. Dari misalnya nih, dari conceptual estimate, ya, CE atau conceptual estimate ya. Dari conceptual estimate ya, konsep apa estimasi biaya masih konsep banget, masih ngawang-ngawang.
Ya, biasanya diturunkan menjadi HPS atau owner estimate. Ya, ini jadi makin turun itu tingkat akurasinya makin naik gitu kan. Nah, lalu dari sini ada engineering estimate. Ya, dari situ muncul dari kontraktor namanya bid estimate. Nah, di sini yang udah banting-bantingan nih. Ya, di bid estimate itu yang udah mulai banting-banting harga. Gitu. Nah, bukan artinya itu jelek ya, bukan artinya itu jelek. Itu nggak artinya jelek. Justru sebenarnya di bid estimate itu kontraktor itu idealnya ya, kontraktor itu idealnya bukan banting-bantingan tapi berinovasi, ya. Berinovasi. Gitu. Ya. Istilahnya jangan dijadikan yang namanya engineering estimate yang dirasa terlalu murah itu ya, dirasa ya, bukan dinilai secara objektif tapi dirasa terlalu murah itu menjadi alasan untuk banding-bandingan harga. Gitu. Tapi justru untuk berinovasi. Kalau kalau konotasi banting-bantingan harga, apa sih? Kesana konotasinya? Hah? Negatif. Kenapa bisa negatif? Murahan. Murahan artinya jelek, nggak berkualitas. K3-nya diabaikan, resikonya entah kemana, ke laut. Ya kan? Nah itu kalau banding-bandingan seperti itu. Ya konotasi seperti itu. Tapi kalau inovasi, nah itu bisa beda-beda di situ tuh. Ya, cuman jangan disalahartikan juga gitu istilahnya. Oh, kamu berinovasi kok, padahal asli banding-bandingan gitu ya, sama aja juga istilahnya kan. Gitu loh. Nah, ini akhirnya menjadi ini nih, menjadi apa namanya? Menjadi pembicaraan menarik gitu loh. Ketika nanti yang namanya inovasi ini dikaitkan ke ketika namanya inovasi ini dikaitkanlah ke apa? Ke bagaimana kita mencapai value, ya, value yang naik, yang tinggi seperti apa. Lalu dikaitkanlah ke project delivery method gitu. Ini bukan schedulean ya, tapi bagaimana kita mendeliver sebuah proyek. Kan ada tuh yang namanya yang tradisional tuh design, ya, design, bid, build atau tradisional. Ngedesain dulu, ya, terus habis didesain ya, didesain oleh konsultannya itu dihitung biayanya berapa, lalu dilalangkan, baru dibangun. Jadi entitas atau organisasi yang mendesain dan yang membangun itu terpisah. Ada yang seperti itu. Atau yang sekarang lagi naik daun nih ya, terutama untuk proyek pemerintah, design and build. Yang ngedesain dengan yang membangun satu entitas atau organisasi. Ya, ini yang sebenarnya kalau menurut saya ya, yang menurut saya bisa mendorong adanya inovasi-inovasi, satu, tapi di saat yang sama meningkatkan resikonya bagi si kontraktor. Kalau desain ada yang meleset, kayak misalnya kondisi lapangan nggak sesuai, misalnya kayak gitu. Udah ngebangun, udah mendesain, misalnya mendesain untuk apa jalan layang gitu kan, tiangnya satu di tengah gitu misalnya. Tahu-tahu ada lahan belum bebas. Tahu-tahu di bawah tiang itu ada pipa gas atau ada pipa utilitas, nggak mau dipindah. Akhirnya mesti udah capek-capek mendesain kayak gitu udah berat, itu udah susah lah, itu makan waktu. Mengubah desainnya itu bisa makan waktu lagi. Akibatnya kalau misalnya kalian masih ingat ketergantungan pekerjaan gitu kan, ya, ketergantungan pekerjaan, ketergantungan sebuah aktivitas gitu kan, bisa jadi akibat perubahan desain itu harus pekerjaan ditunda, gitu lah. Molor lagi, alat nganggurnya selama apa? Selama desainnya belum selesai. Strategi seperti apa? Gitu. Jadi ya, untuk apa istilahnya give and take lah ya, atau ada trade off lah ya. Bisa berinovasi gitu kan, kita bisa berinovasi supaya mencapai value yang baik, dalam artian fungsinya bisa dijaga dengan menekan harga, atau sebaliknya fungsinya bisa ditingkatkan dengan meningkatkan harga, itu lebih bagus lagi, gitu kan. Tapi ada resikonya, ada resikonya. Bagaimana kalau kreativitasnya, inovasinya itu salah? Siap nggak tuh diambil resiko itu? Lanjut. Nah, oke. Ini penjelasan istilah AHSP ya, yang tadi ada di mana tuh, yang di bagian sebelah kanan itu. Silakan kalian nanti di pause aja, di screenshot juga boleh ya. Kalau misalnya kurang itu enaknya pas screenshot is your friend lah, print screen is your friend. Klik langsung di share kemana gitu ya. Jadi ini saya akan skip aja, saya nggak akan bacain satu-satu.
Ya, pergunakanlah FN print screen, FN F10 kalau saya gitu. Jadi itu pergunakan sebaik-baiknya. Ya, ini akan saya skip aja. Banyak penjelasannya. Nah, ini juga sama. Ya, ini lagi-lagi masalah istilah aja di situ. Oke, sudah di print screen semuanya? Udah ya? Saya langsung lanjut aja. Kalau belum print screen, nanti di print screen yang YouTube-nya. Oke. Nah, bagaimana step by step-nya kalau kayak begitu? Yang pertama, waduh, ya, yang pertama, tentukan dulu di tenaga kerjanya dulu ya. Pikirkan dulu harga satuan dasar tenaga kerjanya dulu. Situ, ya. Nah, untuk setiap pekerjaan kan beda-beda tuh. Kayak misalnya kita kan nggak mungkin lah ya nyuruh tukang batu untuk ngerjain fabrikasi tulangan. Nah, makanya ditentukan keterampilan tenaga kerjanya apa yang kira-kira sesuai dengan pekerjaan yang kita mau analisis. Situ. Oke. Lalu yang kedua, nah ini kumpulkan data upah hasil survei. Ingat, tiap provinsi, tiap daerah itu bisa beda-beda. Gitu loh. Harga tukang batu di satu daerah bisa jadi murah, di tempat lain bisa lebih mahal. Gitu. Ya. Jadi tergantung dari apa? Tergantung dari keputusannya, dari peraturannya dari gubernur atau pemerintah daerah setempat. Dari sinilah yang sebenarnya inilah yang namanya kalau di PMBOK itu adalah enterprise environmental factor gitu. EF gitu. Nah, itulah yang harus menjadi pertimbangan juga dicek. Nah, makanya itu sebenarnya penting ketika nanti kalian mulai mengerjakan tugas proyek lagi gitu kan, pentingnya kalian mention di mana, kalian sebutkan di mana proyek ini berjalan gitu ya, karena itu akan menjadi salah satu pertimbangan harga satuan untuk kerjanya. Nah, gimana kalau misalnya tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah? Nah, ini ngikutin harga yang mana nih Pak? Misalnya nih ada pekerja yang biasa dibayar mahal di proyek di dekat rumah dia, dipindahin ya, dipindahin lah tuh, dia diajak untuk proyek di luar kota yang standar lebih murah. Berarti ngikut harga yang mana nih? Harganya si standar daerah tujuan dia bekerja atau harga asal dia? Ngikutin yang mana? Oh, ngikutin harga dia dong Pak. Gitu. Kalau nggak dia nggak mau kerja. Oke, cuman gimana nanti perasaannya pekerja-pekerja yang ada di sana, teman-teman asal sana tuh. Konflik nanti tuh. Udah dijual mahal tuh. Aduh. Porotin. Nah, acak makan di lapo, acak terus di lapo. Makan lapo udah dia kan. Nah, tuh. Itu menjadi masalah juga tuh di situ. Bagaimana pertimbangannya tuh? Ya kan? Bagaimana pertimbangannya? Kalau misalnya dia diikutin gitu kan, diikutin sama ratain dengan ngikutin harga mahal gitu. Ya tekor. Tekor proyeknya gitu kan. Nah, itu silakan itu biasanya ada negosiasi seperti apa kayak gitu. Nah, terus jumlah jam kerja ya, ini jumlah jam kerja juga nih. 8 jam per hari misalnya. Tapi kalau misalnya di proyek-proyek yang lagi dikebut gitu kan, yang lagi crashing misalnya kayak begitu. Oke, 8 jam per hari misalnya. Tapi dibuat 3 shift. Nah, gimana tuh? Jadi around the clock kerja tuh 24 jam, 24/7 kerja. Diajar tuh. Gitu. Itu harganya bisa beda-beda loh, jangan salah loh. Ada shift pagi, shift malam misalnya. Shift pagi, siang, malam. Yang pagi itu misalnya dari jam 8 sampai jam 4. Dari jam 4 sampai jam 16, jam 12 malam itu ada. Dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi ada lagi. Itu harganya beda-beda per jamnya. Bagaimana menganalisisnya? Apakah dianggap sama dulu gitu kan, lalu nanti ketika dibayar itu dipecah-pecah gitu kan. Nah, itu beda lagi sih. Gimana kalau misalnya dibuat shift-shiftan. Gitu. Oke. Lalu biaya upahnya mau apa nih, per orang per hari atau per orang per jam. Nah, itu juga akan jadi perbedaan juga nanti di situ. Oke. Habis tenaga kerja lalu bahan material. Nah, ini penting nih. Mau ketika misalnya nih, contohnya saya ambil yang simpel itu kan beton nggak ya? Beton ini simpel ya. Beton itu terbuat dari apa sih? Semen, ya kan? Semen tambah air, tambah pasir, tambah ya kerikil atau agregat lah ya. Kerikil atau agregat gitu. Bahasa kerikil. Ya kan? Nah, dalam membuat AHS gitu ya, membuat analis harga satuan,
analisa kebutuhan untuk beton, misalnya untuk beton gitu kan, kita itu bisa, kalau misalnya bahan baku gitu ya, beli satu-satu semen, air, pasir, kerikil, beli satu-satu, itu harganya ada beda-beda lagi. Ya. Atau beli jadi, ready mix. Atau precast kalian, pracetak. Beda lagi itu, ya. Bahan baku itu masih terpecah-pecah gitu. Kalau bahan baku olahan itu biasanya disebut ready mix gitu. Kalau beton itu ready mix. Atau bahan jadi sekalian yang udah precast, udah pracetak. Nah, harganya ada beda-beda di situ tuh. Ya. Lalu kita juga mesti pertimbangkan ke constructability-nya juga di sini nih. Sebenarnya di sini juga menjadi yang nggak disebut di sini adalah constructability. Apa itu constructability? Bisa nggak dibangun? Kebisaannya untuk dikerjakan. Bisa apa enggak? Gitu loh. Ya, kayak misalnya kita mau pakai, ya udah Pak, biar kita nggak pusing pakai precast aja lah gitu. Oke, pakai precast silakan gitu. Cuman saya tanya, dibangunnya di mana? Manufacturing plan-nya di mana? Proyek Anda di tengah hutan. Misalnya kayak begitu tuh, ya kan? Jadi tuh. Ya udah gimana? Kebayang gitu kan di tengah hutan gitu di antah-berantah kayak misalnya lagi ngebangun di IKN misalnya gitu kan di mana tuh di ibu kota Nusantara yang baru tuh. Itu kan masih hutan tuh. Ya kan? Lagi dibangun sekarang lagi dibuka silahkan ya. Cuma Tata diminta precast. Gitu loh. Manufacturing plan-nya belum ada. Nah, kebayang tuh. Ya. Atau enggak yang paling gampang nih yang sudah terjadi lah. LRT tahu LRT kan? LRT Jabodetabek itu kan dari pracetak semua tuh. Masalahnya adalah ketika ditentukan kita semua pracetak. Ya, kita semua pracetak maunya gitu kan. Nah, di tengah kota Jakarta itu ada nggak sih pabrik pracetak? Wika Beton, Wika Kobe itu di mana sih sebenarnya? Yang saya tahu Wika Beton, Wika Kobe itu di daerah Bekasi, Cikarang situ. Itu paling deket. Kenapa saya tahu? Karena dulu waktu saya kerja di MRT, ada teman saya disuruh standby di sana, kerja dari sana gitu. Jadi dia udah ngekos di sana dia tuh. Untuk apa? Untuk ngecek mutunya material percetak. Apa box gede-gede bagong gitu. Tuh, dibuat di situ. Nah, kalau misalnya itu mau dibawa ke kota, butuh waktunya lama, logistiknya mahal. Akhirnya gimana? Nah, waktu itu si kontraktor Pak Adi ya di Karya memutuskan, ya udahlah, bikin aja plantnya pracetak di tengah kota. Bebasin, udah bebasin lahan lah gitu, bebasin lahan. Akhirnya membebaskan lahannya Aldiron ya kalau nggak salah. Isma Aldiron kalau nggak salah sebagian lahan diambil untuk bikin pabrik beton pracetak di situ. Bikin di situ ya, di sampingnya proses sampingnya tuh udah siap ada 2 tiang untuk diangkut. Udah. Istilahnya jalur untuk logistiknya udah siap juga gitu. Itu pertimbangannya. Dan lagi-lagi akan mempengaruhi biayanya. Nah, ini sering saya sering ditanya gitu. Ya Pak, berarti murahan mana, Pak? Murahan beton ready mix atau yang kita bikin sendiri atau pracetak? Ya tergantung kondisinya dulu gitu. Kalau misalnya langsung bilang, oh murahan pracetak gitu kan udah jelas nggak pracetak. Oh, ketahuan nih. Menurut saya itu orang yang nggak mikir gitu loh. Faktornya ada banyak gitu. Oke lah, misalnya nih, let's say for the sake of this argument misalnya gitu untuk perdebatan ini, bisa kita katakan pracetak itu lebih murah. Kenapa? Karena istilahnya sifatnya itu industrialized banget, ada kayak roda produksi itu udah ada gitu kan. Oke, lebih murah untuk pracetaknya, harga per meter kubiknya lebih murah. Tapi itu kan harga produksinya aja, belum ada harga logistik untuk ngangkutnya. Dari dari di plant sampai akhirnya nyampe ke site itu emang diangkutnya nggak pakai truk gitu, diangkutnya nggak pakai duit apa gitu, pakai tenaga budak apa gitu kan nggak mungkin. Pasti kan ada biaya yang dikeluarkan di situ, ya kan? Ada biaya juga dikeluarkan di situ pasti itu, ya gitu loh, ya. Nah jadi istilahnya yang kalau misalnya nanti kita tanya gitu ya, ditanya gitu. Terus misal atau enggak juga ada perdebatan kayak begini, Pak, kami mau bikin beton, kami ada pekerjaan beton, tapi kecil volumenya. Ini juga terjadi kayak begini nih. Volume pekerjaan kecil.
Karena volume pekerjaan yang kecil, batching plan itu yang membuat beton ready mix ya, nggak ada yang mau. Pernah nih saya ditanya, kayak gitu, gimana ya? Saya mau bikin, saya ada pekerjaan beton mutunya K300, 300 apa K350 gitu. Pokoknya betonnya mutunya lumayan tinggi lah ya, udah K300 ke atas gitu. Tapi volumenya kecil, sedikit belinya gitu istilahnya gitu loh. Ya, nah itu nggak bisa batching plan di situ, nggak ada yang mau nganter, nggak ada yang mau ambil pekerjaan itu karena apa? Terlalu sedikit. Mereka produksinya per jam atau per hari itu lebih besar daripada itu, jadi akan banyak waste di batching plan mereka. Mereka nggak mau. Jadi gimana? Mau nggak mau harus nyampur sendiri. Tapi kalau nyampur sendiri ada resikonya apa? Butuhnya rendah. Ya iya dong, kalau misalnya nyampur sendiri gimana sih? Kalian udah pernah ini sih praktikum mix design di sini? Belum ya? Aduh, juga lagi. Ya, nanti kalian akan merasakan tuh, ya kan? Nyampur itu ukuran volume air itu harus tepat gitu kan? Berapa liternya itu harus pas, gitu loh. Karena begitu badan meleset aja tuh, itu akan mempengaruhi kekuatan betonnya. Nah, sekarang kalau misalnya lihat proyek-proyek apa yang di perumahan lah gitu kan, yang perputarannya gimana sih? Pakai ember gitu kan, hitam, kan yang hitam, ada garis-garisnya di dalam gitu, ada garis-garisnya. Ya, oh ini 1 liter, 2 liter, 3 liter gitu kan. Emang bener tuh 2 liter, 3 liter tuh di situ tuh? Nggak tahu kan? Pernah dikalibrasi. Nah, jadi pertanyaan di situ tuh, gimana jadinya tuh? Mau pakai yang mana? Ya, waktu itu kira saya kalau nggak salah saya sarankan setelah saya nanya juga sih, saya sarankan, ya udah speknya digedein. Dalam artian misalnya kayak gini, kalau misalnya misalnya gimana tadi tuh, mau bikin mix design K300 misalnya gitu ya, K300, tapi kalau misalnya campur sendiri di lapangan, kemungkinan akan turun, jadi misalnya K250 atau K275 misalnya. Ya udah kok kayak gitu, mix design-nya jangan K300, tapi lebih tinggi lah K25 atau K325 atau K350. Dengan asumsi mungkin campuran masih nggak benar, tapi kalau turun seenggaknya masih K300 enggaknya. Tapi apa dampaknya? Biayanya naik gitu. Kalau biaya naik ditanya sama owner gitu, kok ini saya minta cuma K300 kenapa dibuat K350? Nah, pertanyaan kan gitu loh. Ini menyalahi kontrak dan lain, udah nyalahi kontrak, udah bobok kontrak, udah pusing kan? Gitu loh. Dijelaskanlah seperti itu. Batching plan nggak ada yang mau ngambil gitu loh. Oke, nah lanjut. Oke, nah lalu ada harga satu dasar peralatan. Nah ini pekerjaan manual, semi mekanis sama mekanis. Nah kalau mekanis itu biasa pakai alat, kan pakai alat berat jelas, pakai alat atau alat berat gitu biasanya. Kalau manual kan kayak gali gitu kan. Nah biasanya kalau harga satuan dasar pekerjaan yang untuk manual, ini biasanya untuk komponen alat itu dianggap 0, nggak ada, cukup pekerja aja. Kalau semi mekanis kayak misalnya vibrasi beton gitu kan, ini dianggap untuk atau minimal pakai alat-alat bantu gitu kan, alat bantu yang biasanya sudah menjadi aset perusahaan, itu dianggapnya ini alatnya biasanya dibuat lamsam ya, lamsam aja. Oke, nah lalu ini biaya umum non profit ini yang sebenarnya adalah itu mana tadi ya. Kalau yang ini adalah tadi biaya tidak langsung atau indirect cost sebenarnya. Oke, untuk apa? Untuk biaya operasional upah pegawai kantor lapangan ya kan, ini atau PMO ya. Ini Project Management Officer atau PM team. PM team ya, biaya manajemen untuk mengembang jaminan dan lain-lain dengan biaya kantor listrik dan lain-lain di situ. Oke. Yuk. Nah, contoh nih ya, ini saya kasih contoh aja nih. Penggalian dengan alat berat. Ini nggak deja vu ya, saya cuma menggunakan slide yang sebelumnya aja. Karena sebenarnya nyambung. Ya, jangan trauma dulu. Ya, jangan trauma dulu. Saya masih untung ujian yang pakai soal ini saya kasih pilihan ganda loh. Nggak begitu traumatis kan? Enggak. Kurang traumatis. Oh ya udah, saya bikin esai nanti ya, UAS ya.
Oh nggak apa-apa, oh ya udah fine. Oh sekali katanya, oke ada. Berarti 2 kali boleh 2 kali. Oke, note 2 soal. 2 soal esai. Yang warna ini tahu. Iya kan? Tahu nggak kan? Aduh, oke ya, lanjut dulu ya. Nah, kondisi tanahnya kita asumsinya seperti ini ya. Silakan nanti kalian dibaca dulu ya. Mungkin kalian masih ingat. Benar-benar masih ingat ya, benar-benar masih ingat, nggak menjadi traumatis gitu kan. Nah, kan ada nih koefisiennya segala macam ya kan, ada cycle time-nya dan lain-lain gitu. Nah, ini tadi saya katakan apa namanya? Akan mempengaruhi koefisiennya tadi tuh. Bagaimana pengaruhnya? Ini saya agak cepetin dikit ya. Nah, mungkin kalian masih ingat ya. Masih ingat rumus ini, slide ini ya. Ini sebenarnya rumus ini juga ada di apa? Lampiran pertemuan itu juga ada sebenarnya ya. Juga ada juga. Nah, cuman mesti kalian ingat adalah ini nih. Yang mesti kalian ingat itu adalah ini. Mana tadi tuh? Nah, nih. Ya, nih, mesti kalian ingat tuh. Koefisien alat itu adalah tuh ya, berdasarkan 1 dibagi kapasitas produksi. Nih, dari sini ya menjadi sini. Itu yang mesti dicamkan bener gitu kan. Nah, lalu dump truck ini juga ada produktivitasnya gitu kan, sehingga dapatlah tuh koefisien nanti ya. Nah, ingat-ingat di sini nih. Nah, ini saya ambil contohnya dari lampiran Perdana Menteri tadi tuh. Halaman berapa ya? Saya lupa pada halaman berapa ratus gitu. Cuma sebenarnya gampangnya adalah untungnya karena ini dalam bentuk PDF dan masih bisa dicari kata-katanya. Jadi kalian kalau misalnya buka itu di Google Classroom gitu kan, cukup tekan Ctrl F lalu cari ekskavator. Nah, ini kalau ekskavator ini long arm itu langsung kebawa ke sini beberapa hal di situ. Nah, kalian lihat di sini nih. Ya kan? Untuk penggalian alat berat. Inok itu contoh kasusnya itu adalah ini untuk apa pembuangan untuk gali plus angkut keluar dari site. Nah, jadi kalau misalnya dulu saya pernah jelaskan adalah gimana Pak kalau misalnya pekerjaannya itu dijadiin satu. Gitu loh. Misalnya untuk pekerjaan gali itu peralatannya di sini nih ya, ekskavator ini ada juga dump truck-nya di situ. Jadi dump truck itu nggak di sini ya, cuma dia masuk ke sini, masuk ke mata pekerjaan di sini. Boleh apa enggak? Boleh, sah-sah aja. Tapi in some cases ya, mungkin masih ada yang kebingungan gitu loh. Kayak nanti bagaimana kita untuk apa untuk dump truck-nya harga satuan pekerjaannya kayak gimana nih? Misalnya kan ada yang untuk dump truck itu harganya itu bukan per jam nih. Nah, di sini kalau kita sini ya, di dump truck itu dia per jam. Tapi ada juga dump truck yang disewanya itu per perjalanan. Ada juga seperti itu. Misalnya nih, kalau misalnya jarak dekat Pak, cuman 5 km gitu kan, biasanya itu masih mau dihitungnya per perjalanan per trip atau per rit gitu masih boleh, masih mau si vendornya. Tapi kalau misalnya pembuangan jauh gitu udah 20 km gitu, nah itu baru hitungnya per jam. Ada juga yang seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya ya yang namanya strategi untuk bagaimana kita menyusun AHS itu very case by case ya, sangat case by case. Maka dari itu kalau kalian ingat saat sebelumnya itu ya, yang namanya OPA ya, aset proses organisasi atau lesson learn itu sangat berharga karena itu sangat unik dan sangat berharga bagi sebuah organisasi karena itu akan menggambarkan bagaimana strategi mereka untuk menyusun satuan ini. Maka dari itu, karena misalnya magang ya, kalau kalian magang ingat ya, magang atau kerja gitu kan. Karena kalau misalnya minta data AHS dikasih nggak? Akan dikasih, ya, nggak akan dikasih. Karena itu pada dasarnya yang ini nih, ya, yang koefisien ini nih, ini tuh kalau di swasta gitu di level hanya swasta lah di semua pemain kontraktor ini adalah trade secret, ini rahasia dagang ini ya, ini kayak resep rahasia Krabby Patty lah gitu loh ya, saya jadi lapar kan ini kayak resep rahasia Krabby Patty sebenarnya gitu. Ini trade secret di sini nih, kok kontraktor dia bisa menang terus, gimana caranya sih
K3-nya bagus, tapi bisa menang terus. Dia apa nggak ngambil untung? Nah, iya kami nggak ngambil untung, cewek filantropis gitu kan. Padahal koefisiennya dibanting parah. Bisa jadi. Tapi ngebantingnya gimana dulu pertanyaannya? Ngebantingnya banting asal atau banting dengan inovasi? Oh, the importance of innovation di situ. Pentingnya inovasi. Ya, bagi kontraktor di lapangan, kemampuan si kemampuan tim lapangan, site team gitu ya, entah itu civil engineer, construction manager dan lain-lain, untuk bisa mengelola site-nya, ya, mengatur kondisi lapangannya sehingga memudahkan memudahkan alat berat untuk bermanuver supaya memaksimalkan produktivitasnya. Di situ pentingnya inovasi di situ. Contohnya misalnya nih, contohnya misalnya kayak gini nih, ya. Ini misalnya nih, saya ambil contoh yang di sini nih. Ini kok Pak, kok ini koefisiennya beda? Ya ini koefisien dari si contohnya si kementerian gitu kan. Nah, jadi tadi tuh koefisien yang ini nih, yang 0,078 sama 0,1302 ini ditaruhnya di mana? Ya ditaruhnya di sini. Gitu ya. Nih. Nah, tadi itu. Ya, ditaruhnya di sini nih, ya, di koefisien sini. Ya, ini dari slide sebelumnya. Kalau beda, Pak ini kenapa beda? Ya karena ini sekali lagi saya katakan ini contoh dari contoh dari si menterinya gitu. Kalau kamu perhatikan kan agak mirip-mirip kan ya, deket-deket kan ya. Dalam track itu kan 0, tadi kan 0,13-an sekian lah ya. Gitu. Kalau ini kan sekitar 0,0 berapa gitu. Nah, sebenarnya kan udah mulai deket-deket tuh, udah mulai tipis-tipis tuh. Nah, itu ditaruh di situ. Oke. Nah, cuman balik lagi ya. Pak, ini kenapa dipisah gini, Pak? Nah, karena ini pekerjaan ada dua. Ada gali plus buang. Gitu. Ya. Yang gali itu benar-benar pekerjaannya fokusnya lingkupnya itu hanya gali, taruh, dah, that's it. Hanya menggunakan satu peralatan ekskavator. Gitu. Dump truck-nya bukan enggak main, ada, cuman anggarannya, mata anggaran dipisahkan, strukturnya dipisahkan, masuklah ke sini nih. Ya, jadi ada dua di sini nih tuh. Ya. Ada dua di situ. Dipisahkan. Apakah ini bikin ribet? Belum tentu juga. Bisa jadi si cost engineer-nya merasa lebih nyaman mengendalikannya seperti ini. Bisa jadi lebih mudah untuk diestimasi, lebih mudah untuk dijaga seperti apa. Gitu. Ya tergantung gayanya dan kompetensi si cost engineer sebenarnya. Gitu. Oke? Nah, kalau yang ini ya kayak pekerja sama mandor ini biasanya standar sih ya, ini udah standar. Yang which is nanti begitu di lapangan pasti akan beda-beda lagi gitu ya, pasti akan beda lagi. Cuman seenggaknya ini standar yang sudah cukup lah untuk membuat estimasi harga satuan. Gitu. Per jam cuma dibayar 7.000 perak. Murah amat. Ya. Nah kalau buang kenapa kok buang ini tenaga kerja nggak ada Pak? Ya kan buang cuma si truknya aja. Manuver, standby, nunggu diisi, berangkat. Terus buang, terus balik lagi. Ya udah, nggak ada tenaga. Kalaupun ada operator di sini, ada supir ya. Biasanya di sini kan biasanya ada harga supir plus connect ya biasanya. Pas connect itu biasanya sudah masuk ke harga sini. Udah include biasanya. Gitu. Nah, termasuk nanti untuk operator dan ya operator itu biasanya juga ada yang sudah include ke harga peralatan, ada enggak juga di situ. Oke, ya sampai sini cukup jelas ya untuk penggalian. Berat udah jelas, cukup jelas. Yang di Zoom cukup jelas, cukup jelas. Jelas ya, oke, cukup jelas ya, mudah-mudahan. Oke, lanjut. Nah, terus bagaimana kalau misalnya pakai crane? Nah, ini kan lagi-lagi nih, ya ingatan UTS langsung keluar lagi nih. Pakai crane gimana? Kan? Nah, ingat nih ya, yang namanya crane itu akan sangat bergantung dari load capacity-nya. Load capacity itu tergantung dari load chart-nya itu sendiri di situ ya. Balik ke sini lagi nih. Itu ya, di mana yang namanya load capacity itu sangat bergantung dari posisi crane-nya.
ditempatkan di mana. Nah, posisi crane itu akan menentukan panjangnya sudut boom, pengaturan outrigger dan lain-lain. Nah, maka dari itu inilah pentingnya menggunakan load chart di situ. Nih, kayak misalnya kayak begini nih. Lagi saya ingatkan kembali lah, saya refresh memorinya lagi. Saya refresh memori indah kalian lagi lah nih ya. Oke. Misalnya nih, si crane itu ditempatkan di suatu posisi ya yang agak-agak compromising misalnya kayak begitu, yang agak-agak ribet gitu kan. Sehingga menyebabkan dia itu harus memanjangkan boomnya sejauh 58 feet misalnya. Dengan sudut yang agak-agak rendah sebesar 53 derajat. Oh, udah berarti load capacity dia itu hanya sanggup mengangkut sebesar 4.390 pound. Pak, kenapa satuannya kok pakai satuan yang retard satuan yang imperial gitu kan? Karena di sini saya contohnya pakai yang imperial gitu, bukan yang metrik. Jarang ya, saya belum pernah menemukan sih ya yang pakai satuan metrik ya. Harusnya sih ada ya, karena itu kan berlaku internasional ya. Nah, cuman itu ya untuk ini tinggal konversi aja sebenarnya. Nah, maka dari itu biasanya harusnya ketika kontraktor itu mulai menyusun bid estimate, apalagi dia menggunakan crane, si kontraktor harus tahu si load chart-nya ini seperti apa, bagaimana menyusun yang namanya lifting plan. Nah, ya lifting plan itu bergunanya nggak hanya untuk menentukan load capacity ini, tapi juga untuk apa? Untuk HSE-nya. Gitu. Ya, soalnya kayak gini nih. Soalnya kayak begini. Misalnya nih, contohnya. Ya. Gimana caranya untuk misalnya pekerjaan pengangkatan lebih murah? Ayo, atau masalah pekerjaan, semua pekerjaan, semua harga satuan, gimana caranya supaya murah? Kalau harga sewanya udah fix misalnya. Ayo, ingat-ingat, gimana? Bagaimana membuat harga satuan sebuah pekerjaan menjadi murah kalau harga alat, material, dan lain itu udah fix? Gimana? Ayo, baru saya jelaskan tadi tuh. Ayo, gimana? Ayo, gimana? Gimana caranya membuat harga satuan pekerjaan menjadi murah kalau kita asumsikan harga satuan untuk pekerja, alat, dan material itu udah fix? Gimana caranya? Gimana? Ayo yang di Zoom juga jawab gimana? Gimana caranya? Apa yang diutak-atik? Apa yang diutak-atik? Iya, barusan saya jelaskan loh gitu. Apa yang diutak-atik? Apa yang diutak-atik? Yang diutak-atik adalah lagi-lagi koefisiennya. Koefisiennya dikecil-kecilin. Ingat loh. Mana tuh? Saya ingatkan sekali lagi nih. Saya ingatkan sekali lagi ya. Ya, gimana caranya supaya murah tadi itu? Ingat, rumusnya secara matematically speaking gitu ya. Yang namanya koefisien harga satuan itu berbanding terbalik dengan produktivitas. Ya, produktivitas. Ingat, gitu loh. Produktivitas itu apa sih arti dari produktivitas? Seberapa banyak pekerjaan dia yang bisa dikerjakan sama si aset per satuan waktu. Per waktu di sini. Kalau mobile crane itu bisa ngangkut sekian ribu ton dalam per jam dengan cepat gitu, saya langsung gitu. Murah nggak dia? Murah. Karena istilahnya harga sewanya makin kecil dia kan, makin sebentar. Gitu loh. Udah ngangkut sekian ribu ton gitu langsung dilempar-lempar aja kayak gitu kan. Bronjong gitu kan, kawat bronjong gitu, tulang bronjong itu di juggling aja gitu kan, ya nggak mungkin juga kan di juggling kayak gitu ya. Nah itu caranya kan. Nah sekarang kalau misalnya ada kontraktor misalnya nih, amit-amit jangan sampai sih, yang ingin tender yang akibatnya dia mengecilkan si koefisiennya. Nah kalau misalnya kita bawa itu ke sini, kalau misalnya koefisien dikecilin nih, ya si kontraktor, saya mau menang tender, koefisiennya saya kecilin. Artinya dia ngapain nih?
Apa yang dia lihat di load chart ini? Diambillah kok angka load capacity yang paling besar, yang gede-gede yang semua. Udahlah, bisalah, ngangkat sekian ribu ton, bisalah, udah tenang aja bisa. Yang penting ini kerjanya cepat banyak gitu kan. Udah bisa, udah tenang aja pasti bisa. Tuh. Omongan kayak gitu tuh yang akhirnya apa menyebabkan kerennya terguling. Gitu kan? Kerennya terguling. Panggil keren yang gede, lebih gede untuk ngangkut keren terguling. Terguling lagi. Ngambil yang lebih gede lagi gitu kan. Dia dipanggil yang pertama nih yang mobil keren gitu. Iya aja udah berapa roda tuh? Udah 5 roda. Itu yang 30 ton loh itu. Itu 30 ton. Gitu kan. Tadi yang kecil cuma 4 roda terguling, ambil panggil yang lebih gede untuk ngangkut yang kecil terguling, ambil lagi. Akhirnya apa kalau kalian pernah lihat itu kan ada tuh yang keren tuh. Yang yang pernah saya kirim di WA group tuh. Ada keren ngangkut keren. Craneception. Craneception. Ya kan? Nah, akibatnya kayak gitu tuh. Karena kontraktornya pengen cepet-cepet, pengen murah. Udah pengen cepet dan pengen murah. Ya load chart-nya pasti akan ngambil yang gede. Padahal yang namanya load chart itu lagi-lagi akan sangat tergantung dari posisi crane di mana, panjang sudut bumi di mana. Ingat loh, karena biasanya ketika menghitung ini di rumus ini ya, di rumus ini harusnya di rumus ini juga ada namanya safety factor. Tuh, nah tapi safety factor itu biasanya sih digabungkan di FA sini nih. Ini kan faktor alatnya, ini kan apa tadi? Faktor alat. Nah, faktor alat itu biasanya kalau dijabarkan lagi FA itu bisa ada namanya faktor operator ya dikali sama safety factor sama kali faktor lapangan misalnya. Mungkin kondisi lapangannya tanahnya kurang bagus, misalkan nggak stabil dari pasir atau dari lumpur gitu kan. Jadi akan menurunkan kapasitasnya dikurangin lagi. Terus faktor operatornya juga sangat bergantung juga. Itu di lampiran ada sih sebenarnya tuh ya, kayak berapa angka yang harus dipilih itu ya. Sama termasuk safety factor. Gitu. Ya. Kalau misalnya orangnya hati-hati banget kayak gitu tuh. Safety factor akan diambil yang bisa mengurangi sampai setengah atau seperempat gitu. Bisa seperti itu. Ya. Nah, lagi-lagi pemilihan koefisien faktor-faktor ini nanti akan menentukan load capacity-nya berapa. Bisa jadi nanti nih kapasitasnya makin kecil, Q-nya itu makin kecil, ya. Kalau Q-nya makin kecil artinya apa? Koefisiennya makin tinggi. Yang terjadi makin mahal. Artinya apa? Pekerjaan yang aman bisa jadi malah mahal. Nah, itu jadi pertimbangan, jadi perdebatan akhirnya itu. Ya, jadi perdebatan. Lebih baik kita ngerjain alun-alun asal kelakon tapi mahal, atau cepet-cepet tapi murah. Tuh. Ya. Idealnya kan ya, kalian tahulah idealnya yang mana gitu kan. Kenyataannya di lapangan seperti apa? Ya. Itu biarkan nurani yang bicara. Nih, ya akhirnya kan muncul kayak gini nih koefisiennya seperti itu. Ya. Itu masuklah ke di sini nih, ke ke harga sewa di sini nih. Ya, koefisien di sini. Ya, untuk pekerja mandor itu biasanya juga standar. Nah, ini untuk operator crane di sini nih, operator di sini. Kalau sudah termasuk dalam sewa per hari crane, makanya HSD operator itu adalah 0. Ya, jadi kayak tadi tuh sama kayak tadi truk tadi itu. Ya. Nah, lalu gimana kalau concrete pump? Ini kan sering banget di sini nih ya pakai kalau concrete pump gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kalian baca peraturan itu ya, yang namanya kapasitas produksi itu di concrete pump itu di pasal berapa saya agak lupa. Itu pun juga dijabarkannya within range. Jadi nggak ada koefisien fixnya berapa, gitu. Ya. Kalaupun koefisien fix di sini ada 0,12, gitu kan, 0,12. Ini artinya apa? Ya, mungkin bisa kita cek ya. Coba kita cek. 1 dibagi 0,12 itu berapa? Coba hitung. 1 dibagi 0,12. Di sini dia asumsinya pakai berapa coba? Ya, kalau dari sini nih kita cek nih misalnya ini 0,12. Kalau misalnya berarti berapa Q-nya? 1 dibagi 0,12. 8,3 meter kubik per jam. Kira-kira terus gitu. Dalam sejam dia bisa memompa 8 meter kubik per jam dalam sejam. Itu asumsinya dipakai untuk
untuk konkret paham di contoh ini gitu. Nah, kalau di peraturannya itu satuannya beda lagi ya. Ya, jadi harus butuh konversi lagi. Kalau nggak salah kalau nggak salah ingat itu antara 10 sampai 1000 kubik yard. 1000 kubik yard per jam. Per jam. Itu yang ada di salah satu pasal, saya lupa pasal berapa lah. Di situ 10 sampai 1000 kubik yard per jam. Itu menurut lampiran peraturan menteri ini. Gitu. Nah, ini konkretnya juga macam-macam tuh ya. Ada yang berupa pakai truk begini nih, ya, pakai truk begini ada yang stationary. Jadi istilahnya dipasang di lapangan itu ada. Itu biasanya dipakai untuk proyek high-rise building biasanya tuh. Kayak contohnya kita saya pernah lihat dokumenter Burj Khalifa itu ya, yang katanya berapa itu 1 kilometer ya tingginya, gedung tertinggi di dunia itu kan kebayang tuh ya, pikirannya gimana tuh ya, pompa beton dari bawah, gimana caranya supaya begitu nyampe atas itu nggak keras, karena begitu udah mulai mengeras tuh di lantai 20, lantai 300, lantai 20 udah mulai mengeras tuh, itu udah bisa jadi bahaya tuh, jadi ada penyumbatan di pipa trainingnya itu. Gimana akhirnya? Satu, pompa harus gede, ya, di atas 1000 kubik yard per jam tuh biasanya tuh. Jadi pompa benar pompa yang kuat karena harus memompa suatu material yang sifatnya itu bukan cair tapi kental gitu kan. Nah, terus gimana cara supaya tidak terlalu kental supaya masih bisa diangkut gitu, supaya pompanya masih kuat? Disuntiklah pakai aditif, plasticizer. Itu pun juga disuntik plasticizer pun juga nggak di bawah, tapi di pipa-pipanya itu. Jadi kayak ada semacam suntik pompa untuk suntik admixture tadi itu, untuk plasticizer tadi itu. Nah, itu salah satu contohnya aja. Nah, di mana ada kalau misalnya beton itu pakai plasticizer itu dipakai di mana? Bahannya itu dicampur di sini, misalnya ada 2 di sini, ada admixture di sini. Admixture. Nah, mainnya itu berapa di situ. Oke. Mixer itu macam-macam, ada yang tadi untuk plasticizer gitu kan, untuk supaya dalam tanda kutip mencairkan tanpa menambah jumlah air, karena kalau beton, campuran beton kebanyakan airnya bisa jelek gitu. Jadi tapi kalau misalnya kalau misalnya terlalu kental pun juga nggak bagus, susah mompanya. Dipompalah pakai, susah dipadatkan, misalnya dipompa dipadatkan juga susah. Pakailah plasticizer mixer tadi, beberapa dari bahan polimer. Di Indonesia yang pakai itu tahu apa? Kalau kalian lihat Cikampek tuh ya, kalau Cikampek tahu Jakarta Cikampek, itu ada perumahan apa sih sebelum Grand Delta Mas tuh, sebelumnya tuh sebelum ke Jababeka ada yang jembatan. Ya, Grand Wisata. Orang sekarang tahu, orang sekarang tahu. Oh, tempat lewat tuh. Itu kan ada tuh yang ada busuran gitu kan, gede tuh. Itu terbuat dari beton, tahu mutunya berapa? K800. Yang orange itu. Iya. Yang panjang itu K800. Itu terbuat dari solid konkrit gitu. Itu memadatkannya, itu untuk mencapai mutu beton sebesar itu nggak boleh pakai banyak air. Memadatkannya pun juga harus bagus. Gitu loh, ya. Nah, bagaimana untuk memadatkannya beton setinggi itu mutunya? Harus pakai self compacting concrete gitu, beton yang bisa memadatkan diri sendiri, SCC istilahnya gitu kan. Jadi itu adalah beton biasa yang dicampur pakai mixture. Itu mahal, jelas mahal, karena nggak butuh vibrasi macam-macam, nggak butuh vibrasi banyak-banyak, itu beton itu udah cair banget, udah langsung dengan mudahnya mengisi celah-celah ruang dengan gampang. Gitu. Pakai mixer tadi, plasticizer, untuk menghasilkan beton yang namanya SCC, self compacting concrete, tuh ya. Kalau misalnya lagi ketemu Pak Andre gitu kan, coba tanya ke beliau aja tuh. Pak Andre kan ahli material beton tuh, kan. Ada namanya self compacting concrete di situ, ya. Nah, oke, lanjut, ya. Nah, terus untuk beton ya biasalah, untuk yang ini biasanya sudah standar, ini udah standar juga. Nah, nanti kan ketemu jumlah harganya itu berapa di sini nih, ya kan? Ini dikali harga satuan berapa gitu, berapa nih sekian, ketemulah misalnya X rupiah gitu misalnya. Nah, nanti tinggal yang harga ada di sini nih, ya, ada di sini nih, yang di sini sama yang mana tadi?
yang di sini, ya, sama yang di sini, nih, ini, diapain? Ya dikalikan sama volume pekerjaan lah. Ya ini dibawalah ke beki ke volume pekerjaan untuk menjadi harga pekerjaannya berapa. Misalnya nih untuk penggalian gali ada apa namanya 10.000 meter kubik yang harus digali gitu kan. Nah, itu tinggal dikali 10.000. Misalnya ini harganya per meter kubik kan, ya per meter kubik. Gitu. Dikalilah sama per meter kubiknya berapa. Gitu loh ya. Ini per meter kubik nih. Ya. Ini artinya apa? Ini adalah 21781,80 per meter kubik. Terus ini dikalilah sama volume pekerjaan. Apa di situ? Oke. Nah, satu tambahan saya lupa nih. Ya. Untuk pekerjaan earthwork ya atau pekerjaan tanah gitu ya. Ya, terkait dengan volume pekerjaan, entah itu volume galian atau timbun atau uruk ya, atau padatin gitu ya. Ingat, namanya earthwork atau pekerjaan tanah itu ada 3 jenis volume. Ya. Ada volume yang bank atau tanah asli, volume tanah asli ya, yang didapatkan dengan cara mengukur apa? Mengukur data topografis gitu kan. Dan tanahnya diukur gitu berapa volumenya. Ada volume yang loose, lepas ya, volume lepas. Ada volume padat, kondisi sudah dipadatkan. Di mana lepas dan padat itu bergantung dari properties dari si tanahnya itu, hasil geotechnic investigation. Gitu, investigasi geoteknik. Gitu. Ada tanah yang kayaknya lepas banget yang bisa mengembang, jadi bisa mengembang sampai 20%, ada yang bisa membalas sampai 20% juga. Gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya volume asli itu indeksnya itu 1 angkanya, ya. Kalau misalnya volume lepas itu bisa 1,2, itu pada 0,8 misalnya. Contohnya kayak gimana sih Pak contohnya? Contohnya seperti ini. Misalnya nih, kalian ngitung beki nih ya, hitung beki dari galian tanahnya, misalnya ketemu, oh saya mesti menggali 100 meter kubik misalnya, ya. 100 meter kubik ini dalam kondisi asli gitu dari gambar lapangan, dari data data lapangannya gitu kan. Nah, begitu. Terus kan juga punya data kondisi dari hasil geotechnic investigation itu faktor swelling ya, faktor swelling itu 20%. Gitu. Terus ada faktor padat. Pemadatannya bisa juga sama, misalnya 10% lah misalnya. Misalnya seperti itu. Artinya apa? Kalau misalnya ini mau digali, ya penggaliannya tetap mana nih? Nih, untuk penggalian yang ini nih, untuk pekerjaan ini nanti dikali sama volume asli dulu. Ya, dikalikan sama volume asli. Nah, kalau yang begitu buang, yang ini nih, dikalikan sama volume apa? Dikalikan sama volume lepas, sama yang loose. Gitu. Jadi misalnya ekskavator gali 100 meter kubik, ya udah kalilah ini dikali sama 100 meter. Tapi begitu 100 meter kubiknya itu begitu lepas dari kondisi asli dan pengen dibuang, volumenya udah bukan 100 meter kubik. Volumenya adalah 120 meter kubik. Paham ya? Nah, yang di Zoom paham? Ini. Nah, sehingga nanti outputnya adalah ya. Pertama ada cost structure tadi tuh, ya, AS-nya tuh, ya. Dasar-dasar estimasi yaitu penjabaran detail menjelaskan atau menjustifikasi harga satuan berupa apa? Dokumentasi dasar-dasar estimasi. Ya. Koefisiennya pakai yang berapa tadi tuh? Ditanya tuh, ya. Ini biasanya yang saya tanyain kalau ujian. Lu bisa ketemu harga satuan segini dari mana? Oh, gini, Pak. Metode konstruksinya seperti ini. Saya katanya kayak begini. Itu yang saya tanya di situ. Ya kan? Faktor alatnya sebesar sekian Pak, operatornya jago, misalnya. Boleh kayak begitu. Asumsi apa yang kalian pakai? Nah, itu masuklah pada dasar-dasar estimasi di situ. Kondisi lapangan, gimana kondisi lapangannya? Oh iya Pak, ini tanahnya agak-agak
goyang gitu kan karena lumpur segala macam, jadi kerennya nggak bisa ngangkat berat-berat. Ya, risiko-risiko terkaitnya seperti apa dan lain-lain seperti itu. Ya, ini nanti akan menjustifikasi kok kalian harga satuannya segitu. Itu menjadi penting di situ. Oke. Kenapa itu menjadi penting? Karena nanti ini akan dipakai untuk apa? Untuk proses lain. Salah satunya proses risk management. Ini kan ada risiko sini nih. Terus apa yang pakai di risk management di situ. Risk management dia akan ngecek. Ya, misalnya ini kenapa ada misalnya ngecek nih risk management, salah satu contohnya yang dikerjakan di risk management itu adalah mengidentifikasi kerjaan mana yang kira-kira bisa ngaret durasinya. Gitu. Caranya gimana? Diminta lah tuh dasar atau nggak mengecek biaya pekerjaan ini, biayanya kemungkinan bisa membengkak gara-gara tadi durasinya meleset gitu. Dicarilah tuh, ya udah mana kerjaan galian lu? Gitu. Koefisiennya sebesar 0, sekian misalnya. Dari mana nih asal kayak begini nih? Nggak tahu Pak, biar nembak aja biar murah gitu. Willer. Minta dikemplang itu. Ya kan, dimurah-murahin gitu. Ya namanya harga dimurah-murahin dengan ngecilin koefisien, itu artinya apa? Dia akan mengeksploitasi habis-habisan atau sumber daya di habis-habisan gitu kan. Koefisien tenaga kerja dikecil-kecilin, koefisien pekerja dikecil-kecilin banget gitu. Koefisien pekerja harian dikecil-kecilin, mandor dikecil-kecilin gitu. Wah, ini barang murah nih. Barang murah pekerja nih. Waduh, nggak bener. Dieksploitasi habis-habisan, suruh kerja 24 jam sehari. Waduh, itu nggak bener itu. Nah, itu akan menimbulkan resiko. Produktivitasnya akhirnya malah makin turun. Ya kan, akhirnya malah terjadi melenceng dari rencananya. Tadinya rencananya misalnya kerjanya 10 hari. 10 hari dengan cara apa? Eksploitasi habis-habisan, misalnya kayak begitu kan. Ternyata dalam 5 hari pekerja udah kecapean semua, udah pada mogok kerja, nggak mau kerja. Malah ngerti 15 hari. Bisa jadi kayak begitu kan, udah asik-asik menang tender, ya kan, asik nih menang tender nih, kan, biaya bengkak, hati-hati, ya kan. Nah ini dipakailah di situ. Jadi istilahnya ketika nanti kalian menyusun harga satuan, baik di kelas ini maupun nanti ketika kerja, dokumentasikan tuh ini dasar-dasar estimasi, asumsi apa yang kalian pakai, konsen lapangan, risiko terkait, hingga akhirnya ketemulah yang namanya koefisien itu dari mana hasilnya, gitu. Jadi pertanggungjawaban, jadi akuntabilitas kalian di situ. Itu kalau tadi itu kalian kerja di situ. Ya, karena ketika di proyek-proyek yang lebih high profile kayak proyek pemerintah, ini akan ditanya juga pasti itu. Ya, yang nanya udah bukan bos kalian lagi, BPK, KPK, tuh itu yang nanya tuh. KPK yang nanya. Nggak bisa jawab, pakai rompi kuning. Rompi kuning, rompi orange. Tuh. Ngeri kan? Ngeri. Saya pernah lihat lowongan kerja, dicari cost engineer. Tahu nggak siapa yang minta yang masang lowongan? KPK. Mantap kan? Gaji pasti gede di situ supaya nggak korup. Kan? Oh. Ya, cuman ya itu. Ya mau apa? Gitu loh. Ya. Kalau BPK masih itulah ya, masih cukup aman lah. KPK, nah itu. Ya. Oke. Ya, jadi siapa yang mau tahun depan magang di KPK? Yang di Zoom mungkin ada yang mau kerja di KPK mungkin. Resiko tanggung sendiri ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah prospek kerja kalian itu sebenarnya nggak hanya melulu di konstruksi gitu istilahnya. Di bidang hukum pun juga boleh sebenarnya. Tadi penegak hukum gitu kan di BPK atau KPK juga bisa sebenarnya. Gitu loh. Oke, lanjut. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan apa sini? Nggak ada? Oke. Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin belum ada pertanyaan sekarang, nanti kalian bisa menanyakannya di komentar Classroom ya, bisa, atau nanya di channel YouTube saya nanti ya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan.